Shalom, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat setia di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dalam konten Soli Deo Gratia. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu yang saya buat dengan judul Satu Baptisan. Kita percaya bahwa satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, dan satu roh akan menjadikan kita orang yang selalu memuliakan nama Yesus. Kita tidak mengatakan lagi bahwa denominasi saya yang benar, tetapi kita harus mengatakan bahwa apapun denominasi itu, ketika kita percaya kepada Yesus, bahwa kita adalah umat Tuhan yang satu, umat Tuhan yang selalu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu memberkati kita. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus, Raja Gereja, senantiasa memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Percaya pada Yesus, itulah iman. Percaya pada Yesus, Dialah kebenaran. Hendaklah kita selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar dalam kasih-Nya. Satu Tuhan dan satu Roh, satu pengharapan, itulah firman-Nya. Satu iman, satu Tuhan, dan satu baptisan, agar hidupmu dapat memenuhi panggilan-Nya. Marilah kita hidup bersama, saling bergandengan tangan di dalam Tuhan. Hilangkan benci dan seteru, agar kita berkenan padanya. Damai dan sejahtera, kita berbahagia. Saling mengasihi, karena kita adalah umat Tuhan. Menjadi satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Indahnya kebersamaan di dalam Yesus. Satu Tuhan dan satu Roh, satu pengharapan, itulah firman-Nya. Satu iman, satu Tuhan, satu dan satu baptisan, agar hidupmu dapat memenuhi panggilan-Nya. Marilah kita hidup bersama, saling bergandengan tangan di dalam Tuhan. Hilangkan benci dan seteru, agar kita berkenan padanya. Damai dan sejahtera, kita berbahagia. Saling mengasihi, karena kita adalah umat Tuhan. Menjadi satu
baptisan, menjadi satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Demikianlah pemirsa, satu Tuhan dan satu iman, satu baptisan di dalam Tuhan. Kiranya menjadikan kita umat Kristen yang selalu satu di dalam Tuhan. Kiranya melalui pujian ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Shalom buat kita semuanya. Kiranya Yesus Tuhan senantiasa memberikan kesatuan roh, damai sejahtera, dan sukacitanya kepada kita dalam hidup bergereja yang saling mengasihi dan hidup dengan rendah hati menghadapi pandemi COVID-19 ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dengan topik memelihara kesatuan roh dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Saya membacanya demikian. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, renungan 2 minggu yang lalu dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22 mengenai kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Dan kita sudah membahasnya dengan panjang lebar. Bagaimana kesatuan sebagai anggota jemaat atau sebagai gereja yang berkarya. Bicara soal kesatuan tidaklah mudah, terutama dalam kesatuan jemaat yang juga digambarkan sebagai keharmonisan dalam keluarga. Dapat terwujud karena adanya perbedaan yang ada di antara mereka. Sama seperti lidi, jika dikumpulkan menjadi satu kesatuan, yaitu sapu lidi, maka akan memiliki fungsi yang luar biasa dalam kesatuan itu. Demikian, jemaat mula-mula juga terdiri dari berbagai karakter dan beraneka talenta yang dapat bekerja sama dengan begitu indahnya. Atau juga seperti panci dengan tutupnya. Mereka menjadi satu kesatuan yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanannya dan sesuai dengan kemampuan tiap-tiap anggota. Dalam pasal 4 ini masih membicarakan tentang kesatuan roh. Paulus membuat bagan mengenai tugas yang harus dilakukan masing-masing warga gereja agar gereja dapat melakukan peranannya di dalam rencana karya Allah di dunia ini. Pokok pikiran surat ini yaitu bahwa kepada dunia yang porak-poranda ini, Yesus telah membawa jalan menuju persekutuan.
Jalan itu adalah melalui iman di dalam Dia. Sedangkan tugas gereja adalah memberitakan jalan itu ke seluruh dunia. Maka kini Paulus beralih kepada ciri-ciri yang seyogianya dimiliki oleh orang Kristen agar gereja dapat memenuhi tugasnya sebagai alat Kristus untuk mengadakan pendamaian semesta antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan Allah di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, penekanan pertama dalam teks ini adalah ciri khas gereja sejati. Paulus mau menjelaskan bagaimana seyogianya hidup seorang Kristen jika ia bersekutu di dalam gereja Kristus. Oleh karena itu, orang Kristen harus memiliki karakter yang dimiliki oleh karakter Kristus. Yang pertama adalah kerendahan hati. Bahasa aslinya tapiono prosuna. Bicara soal kerendahan hati adalah sifat yang membuat manusia sadar akan ketidaklayakannya sebagai akibat daripada pengenalan yang paling mendalam akan dirinya sendiri. Kata kerendahan hati adalah lawan dari sifat sombong, sifat egois, sifat egosentris. Sifat negatif ini biasanya muncul di tengah-tengah gereja yang dapat merusak persekutuan. Kerendahan hati yang sejati akan muncul apabila kita berhadapan dengan diri kita sendiri dan sadar akan kelemahan kita, akan keakuan kita, akan kegagalan-kegagalan kita dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan sesama kita, dan dalam prestasi kita. Kerendahan hati Kristiani bersumber dari hidup yang mengikuti kehidupan Kristus dan hidup yang ada dalam terang tuntutan Allah. R.C. Trans berkata bahwa kerendahan hati itu datang dari kesadaran kita yang terus-menerus akan hakikat kita sebagai makhluk. Kita ini secara mutlak bergantung kepada Allah. Kita adalah makhluk ciptaan yang tidak bisa tidak bersikap rendah hati secara mutlak di hadapan Sang Pencipta. Kerendahan hati Kristiani ini adalah sikap nyata yang didasarkan pada kesadaran diri, pengenalan akan Kristus, dan pemenuhan Allah. Yang kedua, karakter Kristiani yaitu lemah lembut atau praus. Kata lemah lembut ini ditempatkan penerapannya adalah orang bisa marah kalau ada orang yang menderita dan menanggung kesalahan yang bukan pada tempatnya. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang bisa marah pada saat yang tepat dan tidak pernah marah pada saat yang tidak tepat. Jadi kemarahan itu tetap terkendali di dalam Tuhan karena ada roh pengendali di dalam dirinya. Yang ketiga, karakteristik itu adalah panjang sabar atau makrothumia. Pengertian panjang sabar pertama menggambarkan semangat yang baik yang tak kenal menyerah dan mendatangkan pahala karena ketahanannya bertahan sampai akhir. Kesabaran Kristiani ini adalah semangat yang tak kenal menyerah. Semangat ini tidak dapat dihancurkan oleh kegagalan ataupun penderitaan, oleh kekecewaan ataupun keputusasaan. Semangat ini akan tetap bertahan sampai akhir. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua adalah kesabaran terhadap sesama.
Kata ini didefinisikan oleh Chrysostomus, yakni sebagai semangat untuk membalas dendam tapi tak pernah dimanfaatkan. Sebenarnya ada peluang untuk membalas dendam tetapi tidak dimanfaatkan. Blackfoot juga mengartikannya sebagai semangat yang selalu menolak untuk membalas dendam. Jadi kesabaran itu adalah semangat ketahanan yang mampu menerima penghinaan maupun luka hati tanpa rasa pedih atau keluh. Semangat itu adalah semangat yang mampu menghadapi siapa saja dengan penuh kesabaran, kemantapan diri, dan tanpa sakit hati. Walaupun orang itu tidak menyenangkan atau meremehkan kita. Kemudian yang terakhir adalah kasih, yaitu sebagai ciri atau karakteristik orang Kristen. Kasih eros, kasih storge, kasih philia, semua itu harus didasari oleh kasih agape, yaitu pengorbanan, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Maka akan menciptakan sebuah damai sejahtera, yaitu hubungan yang benar antara manusia dengan sesamanya. Paulus menasihatkan dan sangat berharap agar jemaat yang dikiriminya surat ini benar-benar memelihara kesatuan yang kudus yang menjadi ciri khas gereja yang sejati. Dan itu juga yang menjadi ciri khas gereja pada saat sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang kedua dalam teks ini adalah dasar-dasar persekutuan Kristen. Dasar-dasar dalam persekutuan Kristen dikatakan oleh Paulus adalah satu tubuh. Satu tubuh yang dimaksud di sini adalah semua anggota tubuh yang berbeda-beda dan memiliki fungsinya masing-masing yang harus saling menghormati dan menghargai. Seperti fungsi mata, fungsi telinga, fungsi mulut, fungsi jantung, bagian dalam, dan masih banyak fungsi-fungsi tangan, kaki, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan satu roh, satu pengharapan dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah, yaitu Bapa dari semua. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Paulus menjelaskan semua kesatuan itu harus ada di dalam jemaat Tuhan? Dasar Paulus agar tidak ada perpecahan dan perselisihan. Jemaat harus memelihara kesatuan itu di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan lain adalah bagaimana kesatuan itu dapat terjalin dengan baik. Itu sama artinya apa yang membuat satu tim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satunya adalah kerjasama. Kerjasama di sini bukan sekadar kerja bersama-sama atau bersama-sama kerja. Kerjasama selalu mengandalkan adanya kerendahan hati untuk mengakui kelemahan diri sendiri dan terbuka untuk menerima kelebihan orang lain. Sifat egoisme dan juga sifat egosentrisme harus disingkirkan karena merupakan perusak kerjasama sebuah tim. Itulah sebabnya dalam teori pengembangan diri kontemporer berlaku prinsip kesuksesanku adalah pada bagaimana aku dapat melayani kepentingan orang lain. Paulus dalam suratnya ke Efesus ini sangat menekankan kesatuan tim, yakni kesatuan di antara orang-orang yang telah percaya kepada Yesus.
Kesatuan seperti itu sudah dirintis dan diupayakan oleh Yesus lewat karyanya di dunia ini. Kini kesatuan itu harus dipelihara oleh orang-orang Kristen. Oleh karena itu Paulus memberi beberapa petunjuk bagaimana kerjasama demi kesatuan itu dapat terwujud. Yakni setiap orang Kristen harus memiliki karakteristik yang sudah diterangkan di atas tadi. Di samping itu, perbedaan tidak boleh berakhir menjadi pembedaan. Justru perbedaan talenta, perbedaan kemampuan dapat berubah menjadi kekayaan sudut pandang yang saling dukung-mendukung, menyokong, dan memotivasi untuk membangun gereja. Aneka karunia yang berbeda adalah untuk saling melengkapi. Kata Paulus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, yaitu pengetahuan tentang Yesus Kristus. Melalui karunia yang berbeda, kita dapat berperan untuk saling menolong dalam pertumbuhan untuk mencapai kedewasaan rohani. Disinilah fungsi warga jemaat dapat terus saling membantu, saling menolong, saling mendukung di dalam semua perkara di tengah-tengah gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pernahkah kita mendengar kata Porsche, yakni dikenal sebagai pabrik otomotif jenis sedan, SUV, dan juga mobil sport? Atau pernahkah kita juga mendengar kata Boeing, yang dikenal sebagai pembuat pesawat terbang untuk maskapai di seluruh dunia? Bagaimana jika dua pabrik hebat dan terkenal ini dapat melakukan sebuah kolaborasi? Mungkin akan tercipta sebuah mobil terbang, ya. Kira-kira analogi ini seperti itulah pelbagai anugerah bisa menjadi pemecah jemaat apabila masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Tetapi apabila kolaborasi yang dikehendaki Tuhan bukan sekadar bekerja sama menyatukan talenta, tapi menyatukan hati serta menyelaraskan panggilan dan pengharapan. Kolaborasi perlu dibangun di atas fondasi yang benar, yaitu bahwa setiap kita adalah satu gereja yang dipersatukan dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Maka tujuan akhir kolaborasi haruslah menjadi kemuliaan bagi Allah, karena Allah harus di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, marilah kita membangun dan memelihara kesatuan roh yang berasal dari Kristus di dalam jemaat sebagai keluarga Allah di tengah-tengah dunia ini. Khususnya kita di PPKM sedang menghadapi pandemi COVID-19 agar gereja tetap dalam berdiakonia, bermarturia, dan berkoinonia. Sekalipun pada saat sekarang ini kita tidak dapat bersama-sama untuk hadir di tengah-tengah gereja, tetapi kita bisa bertatap muka secara Zoom meeting, live streaming, ataupun rekaman, dan semua itu didasari oleh sehati, sepikir, mewujudkan pelayanan yang transformatif dan menjadi berkat bagi dunia ini. Injil Kristus harus tetap diberitakan walaupun dalam bentuk media sosial. Demikian nyanyian, pujian, dan renungan saat ini. Kiranya Tuhan Yesus, Raja Gereja,
senantiasa memelihara dan memberkati kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.